Elis Parabutarsari. Saya Floriana Haminda. Saya Akminur Indra Bahagia. Dan saya Kapriana Jenny Sumatman. Kami akan menjelaskan tentang strategi membaca efektif mahasiswa. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang strategi efektif dalam membaca dan memahami materi kuliah. Di sini ada beberapa strategi efektif yang dapat kita terapkan untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca dan memahami materi kuliah dengan baik. Yang pertama, mempersiapkan diri sebelum membaca. Luangkan waktu untuk mempersiapkan diri sebelum memulai membaca. Periksa sibalus daftar bacaan atau ikhtisar materi untuk memahami konteks dan tujuan membaca. Mempersiapkan diri akan membantu kamu memiliki pemahaman awal tentang apa yang kamu pelajari. Yang kedua, skimming dan scanning. Gunakan teknik skimming dan scanning untuk memperoleh gambaran umum tentang materi sebelum membaca secara rinci. Skimming melibatkan membaca judul, subjudul, pengantar, dan penutup paragraf untuk mendapatkan gambaran tentang isi. Sementara itu, scanning melibatkan mencari kata kunci atau informasi spesifik yang kamu perlukan. Yang ketiga, membaca dengan tujuan. Tentukan tujuan spesifik saat membaca, seperti mencari informasi, memahami konsep-konsep, mengidentifikasi argumen, atau mencari bukti yang mendukung. Memiliki tujuan yang jelas akan membantu kamu tetap fokus dan terarah saat membaca. Yang keempat, membaca dengan aktif. Membaca secara aktif melibatkan berinteraksi dengan materi yang sedang kamu baca. Gunakan teknik membaca seperti membuat catatan, menggarisbawahi yang penting, atau menulis pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama membaca. Ini akan membantu kamu terlibat secara kognitif dan memperkuat pemahaman. Yang kelima, gunakan metode SQ3R atau Survey, Questions, Read, Recite, Review. Adalah pendekatan yang terstruktur untuk membaca dan memahami materi. Mulailah dengan meninjau keseluruhan materi, kemudian buat pertanyaan yang akan dijawab saat membaca. Lanjutkan dengan membaca dengan saksama, mengulang kembali informasi yang penting, dan mengulas materi setelah selesai. Yang keenam, gunakan teknik pemahaman. Terapkan teknik-teknik pemahaman seperti menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, membuat gambaran mental, atau menyusun konsep dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Teknik ini membantu kamu membangun hubungan dan pemahaman yang baik tentang materi. Yang ketujuh, diskusi dan kolaborasi. Diskusikan materi dengan rekan diskusi atau teman sekelas. Melalui diskusi, kamu dapat saling berbagi pemahaman, memperoleh perspektif yang berbeda, dan mengklarifikasi konsep yang mungkin kurang jelas. Kolaborasi dengan orang lain juga dapat membantu memperdalam pemahaman kamu melalui pertukaran informasi dan pemikiran. Yang kedelapan, beri waktu untuk refleksi. Setelah selesai membaca, alokasikan waktu untuk merenung dan merefleksikan materi yang telah kamu pelajari. Pikirkan tentang konsep-konsep yang baru kamu pelajari. Hubungkan dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, dan coba mengaitkannya dengan konteks yang lebih luas. 9. Kelola waktu dan jadwal. Manajemen waktu yang baik penting dalam membaca dan memahami materi kuliah. Buat jadwal rutin untuk membaca dan alokasikan waktu yang cukup untuk setiap sesi membaca. Hindari menunda membaca hingga saat terakhir agar kamu memiliki waktu yang cukup untuk memahami materi secara mendalam. 10. Istirahat yang cukup. Berikan diri kamu istirahat yang cukup antara sesi membaca.
Istirahat membantu menjaga konsentrasi dan memulihkan energi kamu. Gunakan waktu istirahat untuk beristirahat, merefresh pikiran, dan menghindari kelelahan yang dapat menghambat pemahaman. Kesimpulan, dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, kamu dapat meningkatkan kemampuan membaca dan memahami materi kuliah dengan lebih efektif. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda, jadi eksperimen dengan strategi yang sesuai dengan kamu dan temukan yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman kamu.